pelajar berusia 17 tahun di Kota Bogor, Jawa Barat meninggal dengan sejumlah luka senjata tajam. Naas peristiwa berdarah tersebut terjadi di radius kurang dari 50 meter sekolah korban. Ulah pelaku dan sejumlah rekannya membuat suasana di Jalan Palupuh Bogor Utara mencekam. Warga mengakui kerap terjadi tawuran antar pelajar di lokasi kejadian. Namun saksi tidak menyangka peristiwa malam itu memakan korban jiwa yang tidak lain adalah seorang pelajar. Di Jalan Raya Ceger ini, saudara, menjadi saksi bisu. Korban meregang nyawanya setelah dikejar ataupun ditusuk oleh para pelaku. Dan bersama saya saat ini sudah ada salah seorang warga yang mempunyai usaha di lokasi tempat kejadian perkara. Halo Ibu, dengan siapa namanya? Dengan Ibu Tia. Ibu Tia. Ibu, bisa diceritakan mungkin sedikit kronologis yang kejadian di sini. Kalau biasanya di malam hari, itu seperti apa sih Bu daerah sini? Daerah sini sebenarnya cenderung sepi ya kalau udah malam gitu. Terutama setelah maghrib tuh udah mulai sepi karena bengkel ini juga tutup. Warung saya juga kebetulan malam itu hanya sampai jam 9. Nah ini lokasi kejadian di sini nih Mas. Lokasinya di sini? Ini peristiwanya di sini. Nah jadi korban jatuh di sini. Iya. Dalam keadaan saya sebagai warga menemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Sudah tidak bernyawa dan berdarah. Iya. Gitu. Ini bekas darah Bu apa? Bukan. Ini bekas lilin. Bekas lilin. Bekas lilin. Oke. Karena beberapa hari ada keluarganya atau mungkin para alumni yang tabur bunga, berdoa di sini, kemudian memasang lilin juga. Jadi ini bekasnya seperti ini. Tadinya sudah kita bersihkan sampai bersih, sudah tidak ada bekasnya. Tapi kemudian mungkin beberapa hari gitu ada yang tabur bunga, ada yang pasang lilin di sini. Jadi bentuknya seperti ini, malah jadi semakin jelas terlihat. Semakin jelas terlihat. Ibu, kalau waktu kejadian, Ibu posisinya saat itu di mana, Bu? Saya kebetulan itu jam 9, kurang lebih jam 9 ya. Warung saya tutup. Iya. Pagar ini saya tutup. Ini juga saya tutup pagarnya. Tapi saya di dalam, masih di dalam karena saya masih merapikan warung. Siap. Jadi saya tidak melihat persis, tapi saya mendengar suara. Ada yang ribut, berantem lah istilahnya. Dari arah sana ya? Dari arah sana. Iya. Dan memang berjalan menuju sini. Karena saya warga sudah merasa terbiasa dengan kondisi diserang SMA 7, jadi saya tadinya pikir serangan biasa anak-anak gitu. Baik. Tapi yang saya bikin takut adalah ada suara bat. Nah, kemudian ada seperti senjata tajam diseret di aspal. Jadi saya akhirnya jongkok di bawah meja. Jongkok di dalam warungnya Ibu ya? Saya jongkok, saya berusaha ngamanin refleks kali saya ya. Baik. Begitu karena saya takut, jadi saya langsung jongkok di situ. Dan setelah itu baru kita berani keluar. Saya lihat suasana sudah agak aman, sudah tidak ada suara senjata lagi. Saya dan suami saya keluar, buka pintu. Baru kita lihat sudah ada yang tergeletak di sini. Hasil penyidikan diketahui pelaku menyimpan dendam terhadap korban. Di media sosial, keduanya kerap saling bertikai dan melakukan pengancaman. Hingga akhirnya, pada malam kejadian, pelaku bertemu korban dan melakukan penganiayaan. Bawa berapa orang waktu itu? 6 orang, Kak. 6 orang. Ya. Nah, kamu yang bawa senjata tajam, Ya. apakah sisanya 6, berarti 7 termasuk kamu ya? 6 termasuk Saya dirimu. Ya. Nah, 6 termasuk dirimu ini, apakah mereka bawa senjata tajam juga kah? Tidak, Kak, saya doang. Dirimu aja, Ya. dengan 3 motor seperti Ya. itu. Oke, waktu itu jam berapa sih kejadiannya? Jam 9, Kak. Sekitaran jam 9. Jam 9. Ya. Lokasinya di mana? Di depan SMA 7, Kak. Lokasinya di depan SMA 7. Waktu itu dia sedang ngapain? Sedang duduk, tapi di dalamnya ada rame, Kak, di dalam sekolahnya, Kak. Di dalam sekolahnya ada rame. Tapi Rame. duduknya berarti terpisah dari sekolahnya ya? Ya, enggak apa ya, di depan sekolah. Dia tepatnya duduknya di depan sekolah. Sisanya di dalam sekolahnya, Kak. Oke. Itu jam berapa? Jam 9-an, sekitar jam 9-an. Masih rame di sekitar situ? Lumayan sepi sih, Kak, posisinya. Lumayan sepi. Kenapa akhirnya nyerang dia? Ya, apa ya? Enggak tanpa saya rencanain saya harus ke dia apa gimana, kayak emang spontan aja, Kak. Nah, dirimu kemudian sebelum kejadian, kalau boleh kami tahu, sebenarnya ada apa dulu sih? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah sempat ada cekcok, adu mulut, atau seperti apa? Kayak dianya sih, Kak, awalnya tuh
dianya nyerang saya Kak. Ya. Kayak ngajak dianya kayak mulai duluan Kak, kayak gitulah, kayak mulai konflik ke saya gitu. Saya terus ada kayak sedikit ancaman lewat via online, ancaman ke saya, diri saya sendiri Kak. Ancamannya via apa? Telepon, via pesan Via atau pesan, apa? Apa media sosial? Pesan Instagram. Pesan Instagram. Ya. Seperti apa emang? Ya kayak gitu Kak, misalnya kayak janjian yuk gitu-gitu Kak. Janjian yuk, hati-hati lu di jalan, gitu-gitu Kak. Ancamannya. Itu ancamannya pas saat kejadian dia meninggal atau jauh sebelumnya sudah sering seperti Jauh itu? sebelumnya itu udah sering kayak gitu Kak, kayak ngasih hati-hati lu di jalan, gitu-gitu Kak. Oke. Awalnya kenal bisa dari mana sih? Dari Instagram Kak, kayak lihat muka foto gitu Kak paling. Lihat muka foto misalnya ini nih si ini gitu Kak. Apakah nih ya, kalian nih kedua sekolah ini ada target-target orang-orang tertentu, misalnya aku nggak suka sama dia, aku kurang serak sama dia, atau seperti apa? Atau mungkin ada kaptennya dari antara kedua sekolah ini? Nggak ada sih Kak. Kalau kayak gitu kayaknya nggak ada kayak siapa gitu Kak. Emang berdasarkan media sosial aja berarti? Ya, pure emang kayak antar sekolah itu kayak emang dari dulu kecot gitu Kak. Oke. Polisi mendapat laporan dari warga sekitar. Kurang dari 24 jam, pelaku dapat diringkus. Ironisnya, 1 dari 2 pelaku ternyata masih di bawah umur. Kami melakukan olah TKP, di sana sudah memang benar bahwasanya ada salah satu pelajar ya. Kami sudah mengidentifikasi bahwasanya yang bersangkutan adalah pelajar di Kota Bogor ini menjadi korban aksi dari seseorang yang pada saat itu belum kami ketahui. Kemudian akibat yang ditimbulkan yang bersangkutan ataupun korban ini mengalami 3 luka yang cukup parah, yaitu di bagian dada, kemudian di bagian tengkuk dan juga di bagian kaki. Nah, kalau dilihat kemudian apa sih yang menjadi pemicu pelaku tega untuk menghabisi korban? Ya, kalau untuk modus operandi sendiri ataupun setelah hasil proses penyidikan yang kami lakukan, memang awalnya kita duga bahwasanya yang bersangkutan ini mau melakukan kegiatan secara bersama-sama ya, tawuran dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita dalami, kita proses penyidikan sudah berlangsung bahwasanya mereka ada dendam pribadi. Karena sebelum kejadian si tersangka ini sampai menghabisi si korban, ada sedikit permasalahan sebelumnya, yaitu sekitar pukul 13. Hasil penyelidikan kami bahwasanya si korban ini sempat ketemu sama tersangka, dan juga tersangka ini si korban ini sempat memukuli korban ataupun memukuli tersangka ya, pelaku. Nah, dari situlah tersangka menjadi dendam, kemudian mengajak teman-temannya, tapi teman-temannya yang lain ini merasa tidak tahu bahwasanya tersangka ini mempunyai dendam pribadi. Akhirnya tidak sengaja 4 orang saksi juga ikut dengan tersangka, kemudian tidak tahu tujuan yang dilakukan oleh tersangka. Akhirnya tersangka begitu melihat korban langsung melakukan pengejaran dan dibantu oleh tersangka yang satunya lagi. Berapa tersangka kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian? Berapa saksi yang diperiksa? Apakah kemudian ada penambahan tersangka lagi? Dari hasil penyelidikan dan juga hasil penyidikan yang sudah kami lakukan, dari situ kami awalnya mengamankan 6 orang saksi. Kemudian yang berhasil kami tetapkan sebagai tersangka ada 2 orang. 1 sudah dewasa dan 1 orang masih anak-anak. Yang keduanya semuanya adalah seorang pelajar di salah satu sekolah di Kota Bogor ini. Atas perkara ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di 2 sekolah tersebut. Langkah ini diambil guna meredam dan memberi waktu kepada sekolah Mencuatnya kasus yang mengarahkan para melibatkan siswa. antar pelajar di Kota Bogor tentu menjadi atensi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan melihat hal ini? Sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
Bapak Dedi Supandi. Pak Dedi, kita langsung saja sebenarnya melihat adanya kemudian kekerasan yang dilakukan antar siswa. Sebenarnya kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bagaimana sih meminimalisirnya? Langkah-langkah meminimalisir tersebut sudah kita lakukan dengan berbagai serat terstruktur ya. Yang pertama, dari mulai kita membentuk beberapa forum siswa sadar hukum, jadi biar nanti antar siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Termasuk juga di setiap sekolah itu ada wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Nah, terkait dengan yang terjadi di kemarin, sebetulnya kami ingin menyampaikan bahwa kejadiannya bukan, akar permasalahannya bukan pembelajaran tatap muka, gitu kan. Jadi mohon dibedakan antara kondisi yang disampaikan terjadi peristiwa kemarin dengan PTM. Jadi, akar permasalahannya bukan PTM, penyebabnya bukan PTM, tapi PTM ini sering dijadikan sentrum seolah-olah karena PTM terjadi seperti itu bukan. Gitu. Karena kalau melihat kronologis kejadian, aksinya dilakukan, kalau kita simpulkan ini bukan tawuran, tapi lebih kepada kejadian tersebut adalah perselisihan pribadi. Dengan demikian bahwa kasus yang disampaikan tadi, mohon untuk tidak digeneralisasi untuk seluruh siswa, namun hanya terkait dengan oknum siswa. Stigma generalisasinya akan, kita khawatir akan menyebabkan siswa merasa mendapatkan tuduhan yang menyudutkan dan cenderung berefek kontraproduktif. Itu makanya SMA 6 dan SMA 7 kemarin kita lakukan agar tidak dulu terjadi tatap muka untuk sekolah tersebut, kita belum izinkan. Dalam kajian kriminologi, tawuran antar pelajar dianggap sebagai kegiatan rekreasional dan aktualisasi diri. Bahkan di era multimedia, media sosial kerap memicu konflik di kalangan pelajar. Lantas bagaimana pandangan dari kriminolog terkait dengan kasus pembunuhan terhadap seorang siswa di Kota Bogor? Sudah bergabung bersama kami kriminolog dari Universitas Indonesia, Bakti Eko Nugroho. Ini masalah kasus tawuran. Sebenarnya bagaimana kemudian kacamata atau pandangan seorang kriminolog melihat hal ini terjadi kemudian di anak-anak usia sekolah, Mas Bakti? Sisko, perilaku kekerasan massal itu dilakukan baik oleh orang dewasa maupun oleh anak, oleh pelaku anak. Keduanya itu adalah pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan massal. Tapi yang menarik adalah gini, Mas Sisko dan pemirsa sekalian. Untuk orang dewasa, umumnya ketika mereka terlibat dalam satu kekerasan massal, satu kekerasan kolektif, itu lazimnya disebabkan oleh alasan-alasan yang sifatnya ekonomi. Namun untuk anak ini agak unik. Kenapa? Karena alasannya itu cenderung rekreasional. Jadi cukup berbeda jauh dengan alasan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam perilaku kekerasan seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya non-material. Tidak sedikit yang memang keterlibatan tawuran pelajar itu dalam rangka pelarian dari aktualisasi diri ruang aktualisasi diri yang terbatas. Jadi ruang untuk mengaktualisasikan diri secara baik, secara sah itu tidak bisa dilakukan, sehingga pelariannya adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam banyak hal itu melanggar hukum. 2 orang pelajar ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian berinisial R dan juga M karena melakukan pembunuhan terhadap seorang pelajar dengan menggunakan senjata tajam. Ironis, senjata tajam yang digunakan pelaku didapatkan melalui media sosial. Alasan pelaku tega menghabisi korban karena motif dendam. Dengan adanya kasus ini bisa menjadi pengingat, jangan sampai emosi sesaat menjadi alasan untuk berbuat nekat. Francisco Donasiado, Yogi Syarevi,
Kompas TV, Bogor.